I'm open for any fight, but today I wanna enjoy that I'm undisputed champion. I wanna take care of my health because I have some issues. I wanna heal myself and then move forward again. Doesn't matter, Trilogy, Benavides, Canelo, or as always, I'm just waiting offer, and I'm saying yes. And new undisputed light heavyweight champion of the world, Dmitry Bivol kini resmi menyandang gelar undisputed kelas berat ringan pasca kemenangannya atas Beterbiev beberapa hari yang lalu. Ini sekaligus membalas kekalahannya pada pertemuan pertama mereka pada tahun kemarin, di mana saat itu Bivol juga kalah angka. Sekarang, publik tinju kelihatannya sudah jenuh menyaksikan pertarungan antara Bivol dan Beterbiev ini, karena kedua pertarungan mereka tidak begitu menegangkan atau menarik. Gaya bertahan Bivol yang melibatkan gerakannya konstan dan teknik merangkul membuat kedua pertarungan mereka menjadi terlihat membosankan, khususnya bagi penggemar yang lebih menyukai pertarungan penuh aksi. Dmitry Bivol sekarang mempunyai 3 pilihan lawan yang bisa dia inginkan, dan semua diprediksi menghasilkan uang besar, yaitu Artur Beterbiev untuk triloginya, Canelo untuk rematch-nya, dan Benavides untuk pertahanan gelarnya. Tetapi akan bagus dan lebih menarik lagi jika Benavides menjadi lawan berikutnya bagi Dmitry Bivol, karena dia terlihat lebih jago mengejar pelari daripada Beterbiev. Dmitry Bivol lebih banyak bertarung dengan terus bergerak tanpa henti, dan itu membutuhkan seseorang yang jago memotong ring untuk memaksanya bertarung. Benavides akan sangat cocok untuk melakukan pekerjaan itu. Beterbiev bisa saja menang dalam pertarungan keduanya jika ia melancarkan lebih banyak pukulan saat dia mengejar Bivol, namun dia menunggu terlalu lama. David Benavides jauh lebih siap untuk melawan petarung jenis semacam ini karena dia pernah menghadapi petarung yang sulit dikalahkan sebelumnya dan sangat ahli dalam menjebak mereka. Turki Al-Alsik telah menyampaikan tentang keinginannya untuk melakukan pertarungan trilogi antara Bivol dan mantan juara yang tak terbantahkan Artur Beterbiev, tetapi tampaknya Bivol akan mengambil pertarungan manapun yang memberikan bayaran paling besar, dan itu kelihatannya hanya bertarung melawan Canelo jika keinginan Bivol untuk bayaran yang besar. Tetapi pertanyaannya, apakah Canelo bersedia? Sebab Bivol terlalu bagus untuk Canelo, dan kemenangannya atas Artur Beterbiev kemarin adalah salah satu bukti yang nyata. Ya, pertarungan yang ideal bagi seorang Turki Al-Alsik adalah antara Beterbiev versus Benavides. Ini adalah pertarungan yang jauh lebih baik bagi dunia tinju daripada yang melibatkan Bivol. Dia tidak menarik untuk dilihat dan ditonton, setidaknya bagi penggemar tinju sejati. Dia seperti Shakur Stevenson, dan penggemar tinju sejati tidak suka menonton petinju bertahan yang berlari selama 12 ronde seperti itu. Di era ataupun zaman olahraga ini, hiburan tentu saja adalah raja, dan sabuk bukan menjadi suatu hal yang penting. Selera penggemar telah berubah. Mereka telah dikatakan ditipu berkali-kali oleh para promotor licik yang menggunakan taktik perjodohan pertarungan yang cerdik untuk memanipulasi petarung yang kurang bagus agar menangkan gelar juara dunia. Keputusan kontroversial yang dikeluarkan oleh kubu kiri ataupun kubu kanan saat ini justru memperburuk masalah, membuat olahraga tersebut tampak politis dan lebih mementingkan bisnis. Banyak penggemar percaya bahwa Bivol tidak pantas menang dalam laga kemarin itu, tetapi diberikan kemenangan karena ada lebih banyak peluang uang dengan dia sebagai juara tak terbantahkan daripada Beterbiev. Sebagai penggemar tinju, tentu hal itu tidak bisa disalahkan sebab tinju sekarang adalah bisnis besar. Para promotor di sana akan betul-betul mengkalkulasikan uang besar sebelum dan sesudah pertarungan. Beberapa penggemar di media sosial meyakini ada agenda besar agar Bivol diberi kemenangan karena dari segi bisnis ada potensi lebih banyak uang yang bisa diperoleh dengan memegang 4 sabuk juara dunia bagi Dmitry Bivol. Memang tidak semuanya berpikir seperti itu,
Tetapi di media sosial banyak yang memberikan kritik atas kemenangan Dmitry Bivol. Yang penting sekarang adalah pertarungan yang melibatkan petarung dengan gaya bertarung yang menarik dan tentu saja menarik perhatian penggemar. Bivol jauh dari kriteria itu, tapi Beterbiev dan Benavides memenuhi syarat. Semua gerakan tanpa henti yang dilakukan Bivol dalam laga kedua dan dalam pertarungan sebelumnya dengan Arthur membuatnya tidak nyaman dan tidak enak dipandang oleh publik tinju. Dia tidak apa-apa jika tidak ada dalam daftar pay-per-view, tetapi ia tidak cukup menghibur untuk melawan Beterbiev, Canelo, ataupun bahkan Benavides. Jika penggemar peduli dengan sabuk gelar di era ini, kita akan memiliki jagoan di setiap divisi daripada segelintir orang itu. Para petarung yang menjadi bintang memiliki gaya yang menarik, dan Bivol bukanlah petinju yang dikatakan wajib untuk ditonton. Sementara itu, Canelo Alvarez sudah menjadwalkan pertarungan melawan Terence Crawford, diperkirakan akan digelar pada 13 September dalam apa yang disebut oleh Turki Al-Alsik sebagai pertarungan yang besar. Kecuali Canelo mampu mengalahkan Crawford yang berusia lebih tua, yaitu 37 tahun, dia kemungkinan tidak akan bebas untuk melawan Bivol di tahun ini. Tidak masalah, trilogi melawan Beterbiev, Benavides, Canelo, atau seperti yang biasa, saya menunggu tawaran. Dan saya berkata, ya, kata Dmitry Bivol pada konferensi pers pasca pertarungan saat berbicara tentang pertarungan berikutnya setelah kemenangannya atas Arthur Beterbiev. Kini Dmitry Bivol menyatakan untuk istirahat sambil memulihkan diri sekaligus menikmati kemenangannya. Skor sekarang adalah 1-1 atas Beterbiev. Pertanyaan publik tinju tentu saja hanya satu, yaitu apa langkah Bivol selanjutnya. 3 pilihan tadi sudah jelas dan pasti kesemuanya menguntungkan dari segi bisnis, baik untuk Bivol ataupun mereka. Tapi jika melihat fakta di lapangan, adalah nama Benavides dan Beterbiev yang paling terdepan untuk bertarung. Beterbiev pasti mengusung balas dendam karena gelar undisputed telah dirampas di depan matanya, dan hanya dengan trilogilah jawaban itu akan bisa dibuktikan. Sementara David Benavides memang menargetkan gelar undisputed 175 sebelumnya setelah dia berhasil membuktikan pertarungannya melawan David Morrell ataupun Alexander Gvozdyk. Berbagai keraguan yang selama ini dialamatkan kepada Benavides telah berhasil dia lalui, dan dia buktikan di atas ring bahwa monster Meksiko masih benar-benar bahaya bagi siapapun. Melawan Canelo Alvarez kelihatannya masih bisa diwujudkan, namun agak cukup sulit sebab seperti biasa bahwa perhitungan Canelo dalam bertarung sangatlah luar biasa. Dia akan menghindar dan mampu menghindar dari sebuah pertarungan jika memang sulit untuk dimenangkan, apalagi dengan risiko yang besar. Sahabat tinju dunia, kita nantikan saja apa selanjutnya langkah dari juara kelas berteringan tak terbantahkan terbaru Dmitry Bivol ke depannya nanti. Siapakah yang pada akhirnya akan dia hadapi? Kita tunggu saja.